Haleluya, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita jumpa lagi pada hari ini dalam ibadah kita hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita boleh kembali lagi menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan dan doa-doa kita, harapan kita kepada Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dan kasih karunia Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa nyata di dalam kehidupan setiap kita semua. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar kembali apa yang menjadi nasihat firman Tuhan kita pada hari ini, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk kembali lagi berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu. Dan kesempatan yang baik hari ini, kami juga boleh kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus, Roh Allah, memberikan kepada kami semua pengertian dan pewahyuan, sehingga firman-Mu tidak hanya sekadar kami dengar, tapi firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi berkat bagi hidup kami, menjadi berkat bagi sekeliling kami, menjadi berkat bagi rumah tangga kami, menjadi berkat di mana kami bekerja, dan kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami dan negara kami. Pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu nyata atas kami semua. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Renungan kita hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. 1 Korintus pasal 14, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. Hari ini kita akan belajar untuk berdoa di dalam roh. Karena penting bagi kita untuk kita kembali lagi mengingat bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang tidak tentu, dan satu hal yang pasti bahwa saudara dan saya tidak boleh berhenti berdoa. Dan Tuhan menghendaki supaya kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Saat ini kita akan belajar untuk berdoa di dalam roh yang diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu pernah mendengar tentang istilah berdoa di dalam roh maupun berbahasa roh. Hari ini kita akan belajar tentang apa sebenarnya korelasi keduanya, hubungan keduanya. Apakah keduanya memang memiliki hubungan atau tidak? Hal ini menyambung tentang apa yang sudah kita bicarakan minggu yang lalu, di mana kita sudah belajar tentang bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Tuhan. Salah satunya yaitu kita harus berdoa dengan iman dan kita harus berdoa di dalam roh. Ya, melanjutkan pembahasan minggu lalu, dalam pembahasan ini kita akan belajar tentang apakah yang dimaksud dengan doa di dalam roh. Seberapa penting doa di dalam roh itu bagi hidup kita, dan selanjutnya bagaimana seharusnya kita berdoa di dalam
roh. Tentunya 3 pertanyaan di atas, ya, pertanyaan yang baru saja saya sampaikan ini dapat memberikan kepada kita sebuah pengetahuan yang benar tentang doa di dalam roh yang benar. Dan yang kedua, dapat menuntun kita supaya tidak sembarangan di dalam mengartikan berdoa di dalam roh dan berdoa dengan bahasa roh. Dan yang ketiga, harapannya setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bisa memiliki kualitas doa yang berkenan kepada Allah dan bisa memberkati sesama. Artinya diri kita terbangun melalui doa kita dan sesama kita pun juga ikut terbangun karena doa kita. Berdoa di dalam roh dapat menuntun kita untuk menjadi orang yang berkualitas di hadapan Allah dan sesama. Sekali lagi, bahwa berdoa di dalam roh dapat menuntun kita menjadi orang yang berkualitas di hadapan Allah dan sesama. Hidup berkualitas tentunya menjadi impian dari semua orang, Bapak Ibu Saudara. Karena kualitas akan menuntun seseorang untuk mencapai keberhasilan, mencapai cita-citanya. Terlebih ketika kita memiliki doa yang berkualitas, karena kita berdoa di dalam iman dan berdoa di dalam roh, maka doa kita akan memiliki kuasa yang besar dari iman yang timbul dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang bekerja oleh roh. Nah, dari surat 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-19 tadi, kita akan belajar tentang kebenaran dari doa di dalam roh. Antara lain yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa berdoa di dalam roh itu berbeda dengan berdoa dengan bahasa roh. Sehingga di sini ketika ada seorang yang mengajar bahwa berdoa di dalam roh itu harus berdoa dengan bahasa roh, kita perlu koreksi kembali. Memang orang yang berdoa di dalam roh bisa saja berbahasa roh. Karena itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa kita sangkal. Tetapi pada kenyataannya berdoa di dalam roh itu berbeda dengan berdoa dengan bahasa roh. Di dalam ayat yang ke-14 tadi firman Tuhan katakan dengan tegas bahwa sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Artinya apa? Bahwa ketika saudara berbahasa roh, itu tidak melibatkan akal budi. Firman Tuhan tadi tegas mengatakan, berbahasa roh tidak melibatkan akal budi. Sementara di dalam ayat yang ke-15 kalau kita membaca, jadi apakah yang harus kubuat? Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat melalui contoh dari dirinya atau keteladanan dari dirinya. Apa yang harus dibuat kalau demikian? Maka firman Tuhan katakan, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dari sini kita melihat bahwa berdoa di dalam roh itu tidak hanya sekadar melibatkan roh saja, tetapi berdoa di dalam roh itu melibatkan roh dan akal budi. Sehingga nanti akan membawa implikasi-implikasi lain, Bapak Ibu Saudara. Implikasinya apa? Di dalam ayat yang ke-16 kita bisa baca. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang ke-16 ini, ketika kita berdoa di dalam roh, berdoa di dalam roh itu membangun roh kita. Dan ketika kita belajar untuk menerapkan berdoa di dalam roh itu membangun roh kita dan membangun sesama kita. Karena melibatkan akal budi. Berbeda dengan kalau kita berdoa dengan berbahasa roh.
yang hanya membangun diri sendiri bila tidak ada yang menafsirkannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari poin ini kita bisa melihat bahwa berdoa di dalam roh tidak wajib menggunakan bahasa roh. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang saat ini mungkin belum memiliki karunia berbahasa roh, kita tidak usah minder apakah doa kita nanti dijawab Tuhan atau tidak. Percayalah, Tuhan kita sanggup mengerti bahasa kita. Bahkan bahasa tetesan air mata kita pun Tuhan akan paham. Asalkan kita datang dengan iman dan ketulusan kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan kerendahan hati. Memohon kepada Tuhan sesuai dengan keperluan kita. Memohon kepada Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 19 ini, bahwa berdoa di dalam roh itu berorientasi kepada pembangunan iman bersama. Kita bisa bandingkan dalam ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Oleh karena itu, ketika kita melihat bahwa berdoa di dalam roh ini harus membangun diri kita dan sesama kita, yang pertama dari ayat yang ke-17 kita bisa melihat bahwa sebagai orang beriman, saudara dan saya jangan puas diri ketika kita sudah bisa mungkin mendapatkan karunia berbahasa roh dengan baik. Jika bahasa roh kita kemudian tidak membangun sesama kita. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-17, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ini secara tersirat mengatakan bahwa sia-sia saja kita mengucap syukur dengan bahasa roh. Dikatakan firman Tuhan katakan dengan baik, jika kemudian sesama kita tidak terbangun olehnya. Dan yang kedua, dalam ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat ini bukan berbicara tentang kesombongan Rasul Paulus, bukan. Tetapi ayat ini memberikan sebuah nasihat bahwa sebenarnya Paulus bisa saja berbahasa lebih baik daripada orang-orang di Korintus. Tetapi Rasul Paulus tidak mau lebay, tidak mau berlebihan. Rasul Paulus tidak mau pamer. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita menjumpai di dalam pertemuan ibadah, ada orang yang mungkin memiliki karunia berbahasa roh, kemudian dia menggunakan bahasa rohnya dengan berlebihan. Dari sandal lawas sampai sandal baru, ya, dari sandal teman sampai sandal sendiri, ya, atau sandal tetangga dibawa semua di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam hal ini ada kecenderungan pamer. Karena kenapa? Ingin dianggap sebagai orang yang rohani. Ingat, berdoa di dalam roh tidak mengajak kita, tidak mengajar kita untuk menjadi orang yang lebay, untuk menjadi orang yang suka pamer, untuk menjadi orang yang ingin dipuji oleh sesama. Tetapi berdoa di dalam roh berbicara tentang bagaimana saudara dan saya bisa mempraktekkan hidup beribadah yang benar kepada Allah. Dan berdoa di dalam roh, ya, harus menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Tidak wajib kita harus menggunakan bahasa roh. Dalam ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan apa? Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Berdoa di dalam roh ini penting karena akan menuntun kepada sebuah hidup yang berkualitas. Tetapi ukuran daripada doa di dalam roh bukan berarti kita harus berdoa dengan bahasa roh. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita berdoa dengan bahasa yang dapat dimengerti. 5 kata yang bisa dimengerti oleh sesama kita jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih membangun daripada beribu-ribu kata namun tidak bisa dimengerti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun sebuah ibadah yang
bisa berkenan bagi Allah dan memberkati sesama kita. Jangan kita terlalu over, terlalu berlebihan, Bapak Ibu Saudara. Buat ibadah-ibadah kita ini senantiasa membawa sebuah kedamaian, membawa sebuah ketentraman, membawa kepada sebuah suasana yang tidak kacau, Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari sekeliling kita yang firman Tuhan katakan tadi, orang-orang yang biasa. Kita semua harus memahami kata orang biasa adalah orang awam yang mungkin tidak memiliki pemahaman. Itu pun harus terbangun dari setiap doa kita, dari setiap pujian kita, penyembahan kita. Kita harus belajar untuk memanage diri kita. Kalau kita memang benar-benar orang yang rohani, kita mampu untuk manajemen kita. Kita tidak menjadi orang yang over. Ingin sekali untuk dipuji oleh sesama kita. Nah, dari uraian ini, kita bisa melihat bagaimana seharusnya kita berdoa di dalam roh yang benar. Berdoa di dalam roh yang benar, yang dikehendaki oleh Allah menurut 1 Korintus pasal 14, ayat 14-19 ini, pertama harus dituntun oleh roh Allah. Saudara dan saya harus memastikan bahwa doa saudara dan saya itu dituntun oleh roh Allah, bukan dituntun oleh keinginan kita sendiri. Kemudian doa kita harus terukur oleh firman Tuhan. Jangan melebihi firman Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan ini sebagai sebuah rambu-rambu juga. Supaya kita tidak menjadi orang yang melanggar rambu-rambu, melanggar aturan yang seharusnya. Berdoa di dalam roh itu tidak lebay. Berdoa di dalam roh tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Tetapi harus membawa kemuliaan, pujian kepada Tuhan. Dan berdoa di dalam roh itu harus membangun jemaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin berdoa di dalam roh, ada hal yang tidak boleh kita lupa dari isi dari doa kita. Isi dari doa di dalam roh adalah nyanyian dan pujian kepada Allah. Saudara bisa bandingkan dalam ayat yang ke-15. Selanjutnya isi daripada doa di dalam roh yaitu ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara bisa membandingkan dalam ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Dan isi doa di dalam roh adalah perkataan. Bisa berupa permohonan, bisa berupa ucapan terima kasih, ucapan syukur tadi, nyanyian pujian yang dapat dimengerti sehingga membangun sesama kita. Saudara bisa bandingkan dalam ayat yang ke-19. Mari melalui renungan hari ini kita berdoa di dalam roh. Supaya setiap doa kita boleh berkenan kepada Allah. Karena kita datang menghampiri Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan kita bisa berdoa di dalam roh hanya oleh anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Untuk kami boleh berdoa di dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga doa kami menjadi doa yang berkualitas. Memberkati diri kami, memberkati sesama kami, memberkati sekeliling kami. Kami percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Dan kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang telah Engkau benarkan. Dan ketika kami berdoa, maka mujizat akan terjadi. Kami yang sedih, kami yang berduka, Tuhan sudah menghiburkan kami. Kami yang sakit, Tuhan sudah menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang saat ini lemah, Tuhan sudah menguatkan kami. Tuhan juga memberkati rumah tangga, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan kami, bahkan pelayanan-pelayanan kami. Kami percaya kuasa Allah nyata atas kami semua. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu selama ini. Dan kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa beserta kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah. Amin, firman Tuhan.